Putri, kamu di mana sih? Kemana? Pak, di foto itu istri Anda. Benar. Sayang, berdoa apa? Aku berharap Papa habisi penjahat, lalu pulang dengan selamat, dan temani aku ultah. Doa ini pasti akan terkabul. Nggak bisa nggak pergi. Papa mau hajar penjahat, ya pahlawanku. Sayang, Papa salah. Dengarkan Mama baik-baik. Ini liontin kembar. Papa punya satu. Ini dari Papa untukmu. Kado ultah. Jangan pernah lepas dari dirimu ya. Papa, aku akan selalu bawa. Baik. Raja, waktunya. Sayang, aku pergi. Pak, cepat jalan. Maaf ya, sudah ada penumpang. Tun, berani kabur ya? Bawa! Dia dan wanita di fotomu sepertinya sama persis. Tolong! Hentikan! Sama persis. Tua bangka, jangan ikut campur! Wanita ini aku lindungi. Berani pukul aku! Jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Aura Raja Serigala, 18 tahun, pertama kali muncul. Raja Serigala kembali. Cepat, siapkan mobil. Kita sambut Raja Serigala. Siap. Mau apa? Jangan mendekat. Kalau kau bisa pergi hidup-hidup, aku ganti nama. Belum cukup ya? Habislah kau, berani pukul aku. Aku orangnya Tuan Muda Hartono. Keluarga Hartono adalah salah satu dari 4 keluarga besar ibu kota yang terkuat. Berani ganggu urusan Tuan Muda Hartono di seluruh Samudra Jaya, kau takkan punya tempat. Karena selama 18 tahun ini, setiap tahun pada hari ini, Anda selalu suruh aku jenguk Arif Pratama. Aku nggak ngerti. Anda kan ratu bawah tanah kami. Kenapa Anda selalu terpikat pada pria tua yang sudah tua? Kamu tahu apa? Dia sendiri menaklukkan benua Asia Barat. Satu pertarungan, tanah air Nusantara jadi aman. Dia dijuluki Kemuliaan Nusantara, Raja Serigala Nusantara. Apa katamu? Dia itu Raja Serigala Nusantara? Sepertinya dia sedang ada masalah. Siapa beraninya? Sepertinya orangnya Rizky Hartono. Keluarga Hartono, nggak pernah dengar. Nggak tahu keluarga Hartono? Dimas Santoso. Pasti tahu kan? Penopang Hartono muda adalah beliau. Dia pahlawan perang termuda Nusantara. 3 hari lagi, pahlawan Santoso di Hotel Megah Samudra Jaya akan mengadakan upacara penobatan Raja Serigala dan diumumkan jadi Raja Serigala baru. Raja Serigala baru. Biar bawahan berbuat jahat, dia tak pantas. Kamu bilang tak pantas. Ya tak pantas. Kamu pikir kamu Raja Serigala tua yang disegani. Kalau aku bilang, aku dia. Raja Serigala tua 18 tahun lalu sudah hilang. Raja Serigala tua di luar negeri punya nama besar. Orang sehebat itu. Mana mungkin orang sehebat itu berkelihatan seperti kau? Jangan banyak omong. Jaga sikapmu. Kalau hari ini kau tak serahkan wanita ini padaku, kau cari mati. Maaf saja, aku akan melindunginya. Berhenti! Kak Ratna, kok kamu di sini? Mau sentuh dia? Kak Ratna, dia cuma supir taksi rendahan. Ikut campur urusan Hartono muda. Rizky Hartono berani melawannya. Percaya nggak setelah malam ini keluarga Hartono lenyap? Ratna Wulandari, beraninya mukul aku.
Kalaupun kamu ratu bawah tanah Samudra Jaya, tapi Hartono Muda sudah dekat dengan calon Raja Serigala baru, Santoso Muda. Kau mukul aku, bukan hanya menghina Hartono Muda, tapi juga Santoso Muda. Demi seorang supir taksi rendahan, kau hancurkan masa depanmu. Worth it? Supir taksi rendahan. Kau tahu nggak, dengan satu kalimatnya, dia bisa hancurkan keluarga Hartono. Dan calon Raja Serigala yang kau maksud, tanpa izinnya, apa kau pikir dia pantas? Dia sebenarnya siapa? Orang mati nggak perlu tahu jawabannya. Karana, tolong aku. Karana, ampuni aku. Karana. Surat? Karana, ampuni aku. Karana. Karana. Kenapa kamu selamatkan aku? Hartono Muda itu preman ibu kota. Kamu gak takut dia? Kok bisa ada orang yang sepertinya? Jangan-jangan dia benar anakku. Kamu mau apa? Halo? Rizky, jangan sentuh ayahku. Aku langsung pulang. Gawat. Papa, ini gambarku. Ini mama, ini aku, ini papa. Hebat. Aku ada urusan. Ini kontakku. Setelah selesai, aku akan membalasmu. Papa. Kak Arif, kamu nggak apa-apa? Cepat, lacak nomor ini sekarang. Aku harus temukan dia. Cepat selidiki. Kak Arif, orang yang mau kamu cari siapa? Gadis tadi mirip istriku waktu muda. Sama persis. Dia mungkin anakku. Aku mau memastikannya. Kalau garis itu bukan anakmu, kamu akan bagaimana? Kalau bukan, akan terus mencari. Kalau hidup, harus ketemu. Kalau mati, harus lihat mayatnya. Pak, apa kamu gak apa-apa? Pak. Putri cepat pergi. Cepat pergi. Mereka semua binatang. Cepat pergi. Dengar, jaga ucapanmu, ya. Aku pinjami anakmu untuk biayamu. Aku salah ya? Utangku akan kubayar. Jangan sakiti ayahku. Kamu bayar pakai apa? Cuma dengan nyanyi di bar, lagu murahan itu, bisa bayar utangku lunas. Kamu keterlaluan. Ini pinjaman rentenir. Itu melanggar hukum. Aku keterlaluan. Utang harus dibayar. Itu sudah seharusnya, Neng. Dasar binatang. Putri, cepat pergi. Hidup ayah tak berharga. Cepat pergi. Hangatnya kasih sayang ayah dan anak. Rizky, sebenarnya kamu mau apa? Gampang aja, bayar utang atau tahu saja jual jantungnya ke aku. Mimpi saja. Biar aku mati. Aku takkan biarkan Putri melakukannya. Hebat juga nyalimu ya. Sini, si tua bangka ini. Seret dia kembali. Biar tuan muda traktir dia hotpot. Kak, posisinya sudah ketemu. Rizky Hartono bawa banyak orang mengelilingi rumahnya. Gawat, dia dalam bahaya. Jangan! Rizky! Lepaskan ayahku! Paman Ayu, mau yang kiri atau yang kanan? Dasar binatang. Jangan gunakan aku untuk mengancam Putri. Aduh. Kamu ngomong apa sih? Mana berani aku mengancam Putri? Aku cuma mau mengajakmu makan hotpot bareng. Kerjakan. Putri, aku tanya untuk terakhir kalinya. Kau mau atau tidak? Baik. Aku tahu jawabannya. Kalian lihat kan? Aku nggak maksa dia. Dia rela. Di sini kontraknya. Jangan lelet. Cepat tekan. Cepat. Jangan.
Seumur hidupku, permintaan begini baru pertama kali kulihat. Sini, lakukan. Jangan, ayah merawatku selama 18 tahun. Sekarang saatnya aku balas budi ayah. Ayah harus jaga diri. Putri, jangan. Aku akan dengan tubuh tua ini akan melawannya sampai mati. Takkan ku biarkan dia menang. Ayah. Aduh, kalau begitu ingin mati, akan kukabulkan. Mati sana, hajar! Jangan. Hentikan. Berhenti! Hei, kalian ini! Nggak dengar? Nona Ayu mau bicara. Kalian ini gegabah sekali. Lepaskan. Kamu mau hatiku kan? Ku beri. Kalau berani sentuh ayahku lagi, sekalipun jadi hantu, aku takkan melepaskanmu. Aku, Tuan Muda Hartono. Tentu saja tega janjinya. Jangan! Paman, kok kamu di sini? Kalian pantas mati. Paman, cepat pergi. Ini bukan urusanmu. Rizky itu gila. Kalau bantu aku, kamu mati. Tenang, ada aku. Tua bangka. Mau jadi pahlawan ya? Lihat saja. Sudah tua begini. Masih bisa berantem. Buat apa masuk campur urusan ini? Kalau tak mau mati, nyah. Wah, tua bangka. Bisa berantem, lalu kenapa? Zaman sekarang, yang penting kekuatan dan koneksi. Soal status, keluarga Hartono di hadapanku, apa artinya? Kamu cuma supir taksi, memangnya punya status apa? Kalau statusku kuungkapkan, mungkin keluarga Hartono juga tak akan bisa menyaingiku. Tak bisa menyaingiku, keluarga Hartono setidaknya adalah nomor 1 dari 4 keluarga besar Samudra Jaya. Kecuali Ratu Bawah Tanah, Ratna Wulandari, dan Kaisar Bayangan Bagas Cahya. Keluarga Hartono tak takut pada siapapun. 2 orang yang kau sebut itu hanya pantas di hadapanku, berlutut, tunduk. Orang tua yang penakut dan berhayal, aku tahu. Tapi, orang gila sepertimu benar-benar langka. Kamu yang gila, membantu penjahat, tak punya hati. Nanti Ratna Wulandari datang, biar dia yang obati kamu. Brengsek kau sebut-sebut Ratna Wulandari. Gelar Ratu Bawah Tanahnya itu bukan untuk kau main-mainkan, dia kan? Brengsek kau cari mati. Kau yang cari mati. Yang cari mati itu kamu. Aduh, Kak. Kenapa kakak kesini? Matamu buta. Beraninya kamu melawannya. Kak, maksud kakak, dia teman kakak? Teman? Aku bahkan tak pantas menjadi temannya. Aduh kak, kakak suka bercanda ya. Kakak kan Ratu Bawah Tanah dari Samudra Jaya. Ratu Bawah Tanah yang memimpin seluruh geng Samudra Jaya. Mana ada orang yang kakak tak pantas berteman. Cukup, kalau mau keluarga Hartono selamat, sekarang habisi dirimu sendiri. Ratna Wulandari, karena aku panggil kamu kakak, kamu pikir aku takut padamu? Aku jujur saja, aku sudah bergantung pada Santoso Muda. 3 hari lagi, Santoso Muda akan diadakan upacara penobatan Raja Serigala. Saat itu, ketiga penjaga Serigala, Pak Cahya juga akan hadir untuk menobatkan Santoso Muda. Kalaupun kamu Ratu Bawah Tanah Samudra Jaya, setelah Santoso Muda jadi Raja Serigala baru, habisi kamu hanya butuh 1 kalimat. Jadi Raja Serigala sudah begitu sombong? Tuh, Bangka, ini yang membuatmu berani melawanku. Tapi aku beritahu kamu, sandaranmu itu di hadapanku tak ada apa-apanya. Sandaranmu itu hanyalah si yang katanya akan jadi Raja Serigala. Cuma sampah. Beraninya kamu menghina Santoso Muda. Memangnya kenapa? Ratna Wulandari, aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Kalau berani sentuh aku, itu sama saja menghina Santoso Muda. Kalau disentuh kenapa? Kenapa? Dengar ya, sandaranmu itu hanya seorang Ratu Bawah Tanah Samudra Jaya. Begitu Santoso Muda jadi Raja Serigala baru, habisi deal hanya butuh 1 kalimat. Haruskah mereka semua dikubur?
Ratna, brengsek, kau pukul aku. Hari ini aku tak mau ada darah di sini. Kembalilah dan beritahu Dimas Santoso membela yang salah, menindas dengan kuasa. 3 hari lagi, dia tak akan naik tahta Raja Serigala. Perkataan ini dari Arif Pratama. Sekarang, enyah. Ayah, aku antar ayah ke rumah sakit. Jangan, dengar ayah. Ini salah ayah. Ayah jadi bebanmu. Ayah jangan bicara dulu. Kita ke rumah sakit dulu. Putri, kalau ayah tak bilang sekarang, nanti takkan ada kesempatan lagi. Ayah paling khawatirkan kamu. Ini salah ayah. Ayah tak berdaya. Tak bisa melindungimu. Ayah, jangan begitu ya. Ayah membesarkanku 18 tahun. Walau banyak penderitaan bersamamu, aku rela. Putri punya ayah. Apa aku salah orang? Ayah jadi bebanmu. Maafkan ayah. Ayah, cukup. Aku mohon. Kita ke rumah sakit dulu. Kita ke rumah sakit dulu. Dengar ayah, kalau tak sekarang, tak akan ada kesempatan lagi. Sebenarnya, aku bukan ayah kandungmu. Ayah ngomong apa? Nak, waktu ayah menemukanmu, di tubuhmu ada ini, liontin serigala. Ini mungkin dari ayah kandungmu. Sisaannya untukmu, petunjuk asal-usulmu. Tangan ayah. Lihat ini, ayah pasti akan kembali. Pegang baik-baik. Harus dipegang baik-baik. Cari kandungmu. Biar dia harus jaga baik. Kamu Ayah bangun. Ayah. Pak, menurutmu di dunia ini benarkah orang-orang seperti kita yang tak berkuasa memang pantas mati? Kenapa? Kenapa binatang-binatang ini bisa bebas begitu saja? Tenanglah. Mereka takkan lolos. Aku akan membuat mereka membayar utang darah. Ayah, ini minuman kesukaan ayah. Dulu ayah tak rela. Sekarang ayah sudah tiada. Ayah, di kehidupan selanjutnya, jangan anggap aku sebagai putrimu lagi. Ini semua salahku. Putri, yang mati takkan hidup lagi. Terimalah. Pak, ayahku seumur hidupnya baik. Dia yang beri aku kasih ayah. Dia yang beri aku keluarga. Seumur hidupnya dia tak pernah berbuat jahat. Tapi malah berakhir begini. Bagaimana aku bisa terima? Pak Surya, terima kasih telah merawat putriku selama bertahun-tahun. Hutang budimu ini, aku, Arif Pratama, akan selalu kuingat. Raja Serigala, apa Anda takkan mengakui putri Anda? Belum waktunya. Bagas sudah datang. Sudah di sini. Putri, ayah pasti akan untukmu dan ayah angkatmu akan kubalas. Jalan, kita temui dia dulu. Selamat datang, Yang Mulia Raja Serigala. Soal Dimas Santoso, apa kau tahu? Dimas Santoso bergantung pada Raja Utara. Dia sangat sombong. Raja Utara. Dia berniat memberontak. Lagi pula apa? Aku juga menemukan. Kematian istri Anda mungkin berhubungan dengan Raja Utara. Apa? Sayang, aku sudah pulang. Sayang, kamu kenapa? Sayang, bangun sayang. Mulai hari ini, aku keluar dari serigala penjaga. Dendam istrimu akan kubalas sendiri. 3 hari lagi, kebenarannya akan terungkap.
kirimkan orangmu busur Raja Serigala. Lalu umumkan ke semua orang kalau aku sebagai Raja Serigala akan hadir. Tuan, busur Raja Serigala itu simbol Raja Serigala. Anda masih mau dia menjadi Raja Serigala? Lakukan saja. Bye. Dimas Santoso demi menemukan jantung yang cocok. Sudah membunuh ratusan orang demi jantungnya. Orang seperti itu, binatang tak punya hati. Kenapa dia bisa jadi Raja Serigala? Dia sama sekali tidak pantas. Busur Raja Serigala pasti menumpahkan darah. Darah besok, pasti darahnya. Jantung yang aku mau sudah ketemu. Tuan, ada pria umur 40-an, si tua bangka itu, tiba-tiba muncul dan menyelamatkan wanita itu. Lagi pula di baliknya, ada Ratu Bawah Tanah, Ratna Wulandari, yang membelanya. Kami sama sekali tak bisa apa-apakan dia. Tak berguna, dasar sampah. Oh ya, ada juga si Arif Pratama, si tua bangka itu. Berani-beraninya bilang Anda tak pantas jadi Raja Serigala. Dia bilang aku tak pantas. Dia pikir dia siapa? Salah satu dari 3 penjaga serigala, Bagas Cahya, sudah mengirim orang bilang padaku kalau Raja Serigala tua yang hilang selama 18 tahun akan datang ke upacara penobatan Raja Serigalaku. Selamat Tuan Muda, Anda menjadi Raja Serigala baru. Ini bukti dia sangat menghargai Anda. Sudahlah, tunggu saja aku jadi Raja Serigala, baru akan kubalas. Tuan Muda besar, pelan-pelan, mari. Selamat datang Tuan Muda Santoso. Bangunlah. Terima kasih semuanya. Dalam kesibukan Anda, berkenan hadir di upacara penobatanku. Setengah hidupku di perang, dipercaya pilar negara. Kini, aku diperintah memimpin serigala penjaga dan setia pada negara. Saya, Dimas Santoso, pasti takkan mengecewakan. Santoso muda, pahlawan muda, kehormatan bagi Nusantara. Dia panutan kita semua. Benar, hari ini bukan hanya Pak Bagas datang memberi selamat. Bahkan Raja Serigala tua yang lama menghilang juga mengirimkan warisan Raja Serigala, busur Raja Serigala. Jelas Raja Serigala tua sangat mengakui dia. Raja Serigala tua, meski menghilang 18 tahun, tapi reputasinya tetap menakuti musuh. Selama bertahun-tahun, musuh tak berani menyentuh Nusantara. Bisa mendapat pengakuan dari tokoh sebesar itu. Bisa dilihat, bakat Santoso muda sangat luar biasa. Hari ini pahlawan Santoso kembali menjadi Raja Serigala. Seperti naga kembali ke lautan dan Garuda mengguncang langit. Semua bangsawan Samudra Jaya juga sudah menyiapkan hadiah untuk Anda. Mohon diterima. Selamat atas kemuliaan Santoso muda. Bangunlah. Putri Ayu datang, minta keadilan dari Santoso muda. Beraninya datang mengacaukan upacara Santoso muda. Hei, kau mau aku memberimu keadilan apa? Anak ini, demi menyenangkanmu, mencuri hatiku dan membunuh ayahku. Sebagai Raja Serigala Nusantara yang baru, pahlawan terhebat. Apa kau biarkan dia berbuat sesukanya? Sebagai Raja Serigala baru, aku harus memberimu keadilan. Tapi, Nona Ayu, bantu aku juga. Bagaimana? Mau apa? Pinjamkan hatimu. Kalian bunuh ayahku. Malah mau hatiku. Jangan harap. Karena Nona Ayu tak mau keadilanku, jangan salahkan aku, Rizky. Ini kesempatan terakhir. Kalau gagal lagi, mati. Tenang Santoso muda. Putri Ayu. Santoso muda berjuang demi negara. Jantungnya terkena luka parah. Di seluruh Samudra Jaya, hanya jantungmu yang paling cocok. Serahkan jantungmu, itu juga jasa untuk Nusantara. Kenapa harus aku mati sia-sia? Nyawa orang miskin tak ada harganya. Tak ada yang peduli kalian hidup atau mati. Tahan dia. Ayah. Manusia ada kelasnya. Orang tak berharga, mati cuma mati. Lakukan. Berhenti. Kok kamu di sini? Aku sudah janji akan membelamu dan ayahmu mendapatkan keadilan. Aku tak akan ingkar janji. Tua bangka. Langit terbuka, kau tak mau. Neraka tak ada pintu, kau malah masuk. Waktu itu, kau sombong karena didukung Ratna Wulandari. Lalu kau hina aku. Kali ini, ada Raja Serigala Nusantara baru. Kau
takkan bisa lolos. Demi kepentinganmu sendiri, kau membantai nyawa. Beraninya kau panggil diri Raja Serigala. Santoso muda, pantas atau tidak? Bukan kau yang tua bangke yang menentukan. Diam! Ratna Wulandari, jaga sikapmu. Di wilayahku, Dimas Santoso, kau berani beraksi? Sudah pikirkan akibatnya? Ya, aku pukul. Di depannya, kau Dimas Santoso. Siapa? Aku siapa? Aku pertama kali berperan di usia 18. Sendirian, kudobrakan geng terbesar Nusantara. Jadi jenderal besar. Sampai hari ini, aku sudah banyak berjasa. Raja Serigala Tua sendiri memberiku busur Raja Serigala untuk menobatiku. Di seluruh Nusantara, aku adalah pilihan rakyat. Menurutmu, aku siapa? Raja Serigala Tua memberimu busur Raja Serigala ini. Bukan untuk menobatimu. Lalu, untuk apa? Untuk 800 juta Nusantara. Orang-orang seperti Pak Surya. Untuk menuntut keadilan darimu. Minta keadilan. Kamu pikir kamu Raja Serigala Tua? Kau tahu, aku suruh Bagas Cahya mengirimkan busur Raja Serigala ini. Arif Pratama, kamu cuma sopir rendahan, sampah dari bawah. Beraninya bilang jadi Raja Serigala Tua. Kepalamu sudah kena tendang keledai ya. Kalau kamu Raja Serigala Tua, aku ayahnya Raja Serigala Tua. Tuan Muda, benar sekali. Raja Serigala Tua itu pilar negara. Mana bisa dibandingkan dengan sampah seperti dia? Sampah rendahan. Berani bilang jadi Raja Serigala Tua. Benar-benar tidak tahu malu. Diam! Kalian ini, sampah buta. Ratna Wulandari, kamu gimana? Setidaknya kamu juga ratu bawah tanah Samudra Jaya. Malah ditipu sopir rendahan. Dia bilang dia Raja Serigala Tua. Jangan-jangan kamu benar-benar percaya. Dia adalah Raja Serigala Tua. Kamu benar-benar buta, tak tahu siapa yang berkuasa. Dia bukan siapa-siapa. Raja Serigala Tua menumpas semua musuh asing, melindungi Nusantara, dan menjaga kedamaian abadi. Beraninya dia menyamar. Percaya nggak? Aku bisa menghukumnya mati. Hukum mati? Bahkan Bagas Cahya pun tak punya hak itu. Dasar lancang, berani ya sebut nama Pak Bagas. Tak perlu Paman Cahya. Aku saja bisa menghukummu mati. Kamu tak pantas. Aku tak pantas? Sebagai Raja Serigala baru, aku akan menjaga kemuliaan Raja Serigala Tua. Dia adalah pahlawan rakyat Nusantara, sumber kepercayaan, juga kemuliaan yang ingin kuwujudkan. 18 tahun lalu, setelah perang perbatasan, Raja Serigala Tua menghilang. Sekarang kau bilang, kalau kau ini Raja Serigala Tua, itu penghinaan. Penghinaan? Nama Raja Serigala ada karena aku. Kalau kau jadi Raja Serigala, itu baru penghinaan. Kau tahu, hanya karena kau pura-pura jadi Raja Serigala Tua, aku bisa menghukummu mati. Tapi, hari ini adalah hari besar penobatanku. Aku tak mau membunuh. Berlututlah dan mohon padaku. Aku akan ampuni nyawamu. Cepat berlutut! Dasar lancang! Lancang, kau yang membawa sampah ini mengusik upacaraku. Berniat jahat, berniat memberontak. Konyol sekali. Siapapun di sini bisa memengaruhi nasib sebuah kota. Dan kau, memangnya pantas duduk di mana? Biar ku beritahu kau sekarang. Ini adalah tempatku. Ini tempatku. Itu tahta untuk Raja Serigala Tua. Tahta yang disiapkan untuknya. Dasar sampah. Berani kau duduk. Cepat turun dari sana. Aku tahu. Makanya aku duduk. Bagus. Kau benar-benar ingin mati ya? 3 menit lagi, pesta Raja Serigala akan dimulai. Pak Bagas juga akan tiba. Menurutmu, saat dia melihatmu si penipu, apa yang akan dia lakukan padamu? Kalaupun Bagas Cahya datang, dia hanya akan berlutut padaku. Kurang lejar. Aku suruh dia datang, itu sudah anugerah. Pak Bagas menguasai 32 kota Nusantara, semua kekuatan bawah tanah. Setiap gerakannya bisa memengaruhi nasib negara. Sampah, beraninya kau meremehkan Pak Bagas. Dulu waktu dia masih anak buahku, dia tidak seheboh ini. Tuan Muda, dasar brengsek. Dia bukan cuma pura-pura jadi Raja Serigala Tua, tapi juga memfitnah Pak Bagas. Martabat Raja Serigala sudah dia hancurkan. Biar kita potong saja kepala sampah ini, lalu serahkan kepada Pak Bagas. Jadi peringatan. Oh iya, dan wanita ini juga.
Beraninya membawa peti mati untuk bikin onar di istana Raja Serigala. Jangan biarkan dia hidup. Baik, kalau begitu, sebelum Pak Bagas datang, habisi mereka! Pengawal! Siapa berani? Ratna Wulandari, kau benar-benar mau melawanku? Berani sentuh dia. Seluruh Nusantara takkan membiarkanmu. Nusantara tak akan membiarkanku. Kalau begitu, kita lihat saja apa benar begitu. Bunuh mereka! Siapa berani sentuh Yang Mulia Raja Serigala? Siapa berani sentuh Yang Mulia Raja Serigala? Pak Bagas, Anda datang di waktu yang pas. Di sini ada orang yang menyamar jadi Raja Serigala Tua. Saya sedang urus. Setelah selesai, baru kita lanjutkan pesta Raja Serigala. Kau mau urus dia? Benar, orang ini tak hanya menyamar jadi Raja Serigala Tua, tapi juga bilang Anda anak buahnya. Tindakan ini adalah penghinaan pada Serigala Penjaga. Hanya dengan mematikannya, baru bisa menjaga kemuliaan Serigala Penjaga. Bunuh dia? Benar, Raja Serigala adalah kepercayaan kita. Tak boleh dihina. Tenang Pak Bagas, kerjaan kotor ini biar saya yang urus. Tidak perlu. Biar saya sendiri. Ini pedang Dewa Naga. Tak kusangka Pak Bagas sampai membawa pedang ini. Pedang ini adalah pedang Pak Bagas yang sudah berperang puluhan tahun. Katanya, Pak Bagas di medan perang dengan pedang Dewa Naga sendirian menakuti satu divisi musuh. Arif Pratama, orang tak bernama sepertimu bisa mati di bawah pedang Dewa Naga Pak Bagas. Itu kehormatanmu. Pak Cahaya, maaf, dia tidak bersalah. Bunuh aku saja. Mohon, lepaskan dia. Putri, tenang. Pak Bagas, Anda sedang apa? Melakukan apa? Dia adalah Raja Serigala Tua. Kalau bukan karena Raja Serigala Tua ingin menghukummu sendiri, pedang ini bukan hanya sarung pedang. Selamat kembali, Yang Mulia Raja Serigala. Gawat, dia benar-benar Raja Serigala. Tidak mungkin. Kalau kau benar Raja Serigala Tua, kenapa mengirim busur Raja Serigala untuk menobatiku? Siapa bilang Yang Mulia Raja Serigala mengirimkanmu busur Raja Serigala untuk menobatimu? Yang Mulia Raja Serigala mengirimkanmu busur Raja Serigala untuk menghukummu. Busur Raja Serigala ini harta karun Nusantara. Ikut Raja Serigala Tua bertahun-tahun, sudah punya jiwa. Hanya Raja Serigala Tua dan Raja Serigala baru yang disetujui yang bisa menariknya. Kau coba saja sendiri. Cuma menarik busur. Tapi sebelum aku menariknya, kamu coba dulu. Bukankah kau mengaku sudah disetujui Raja Serigala dan menjadi Raja Serigala baru? Kalau begitu tariklah busurnya. Biar kulihat apa bisa kau tarik. Baik. Kalau bisa ku tarik, ku pastikan kau mati penipu. Dan kau Bagas Cahya, meskipun kau berkuasa, tapi aku Raja Serigala baru, berani kau melawanku, itu dosa mati. Kalau begitu, tunggu kau jadi Raja Serigala, baru hukum aku. Baik. Mati kau! Benar-benar tak bisa. Jangan-jangan Santoso Muda takkan bisa tuju Raja Serigala Tua. Orang itu, jangan-jangan dia Raja Serigala Tua. Musuh, payah, buka! Teman lama. Lama tak jumpa. Sepertinya tahta ini tak pantas untukmu. Kenapa kau ribut? Lancang, Dimas Santoso. Beraninya kau kurang ajar pada Raja Serigala Tua. Walaupun tadi aku tak bisa membentangkan busur Raja Serigala, itu karena Raja Serigala Tua tak datang untuk menobatiku sendiri. Kalau kau bilang kau Raja Serigala Tua, kalau berani, bukalah dan tunjukkan pada kami. Benar, kalau berani, buka saja, biar kami lihat. Aku tak percaya supir payah sepertimu bisa jadi Raja Serigala Tua. Benar-benar tak punya akal. Statusnya tak perlu dibuktikan pada kalian. Nggak berani ya? Kau takut ya? Kulihat dia memang takut. Kalau enggak, buka saja busur Raja Serigala, biar kami lihat. Buka! Aku memang berniat menggunakan busur ini untuk membela yang tertindas dan membalas keadilan. Baik, sekarang juga akan kubuktikan pada kalian. Cuma pamer. Cepat buka! Sayang,
Bangun sayang. Ternyata kau bukan Raja Serigala Tua. Bagas Cahya. Kau sungguh buta. Yang mulia, hanya teringat masalah buruk. Harif Pratama, aku harus salut padamu. Kau tak hanya menipu ratu bawah tanah, bahkan salah satu 3 penjaga serigala, Bagas Cahya, juga kau tipu. Tapi kau tak bisa menipuku. Hari ini ku penggal kepalamu untuk Raja Serigala Tua. Dimas, mau apa? Sebagai Raja Serigala baru, aku akan jaga kemuliaan klan Serigala. Kalau dia tak mati, bukankah artinya siapapun bisa pura-pura jadi Raja Serigala? Kemuliaan Serigala. Bukan hanya aku yang menjaganya. Tua bangka. Kau mengaku ya? Kemuliaan Serigala adalah dari jutaan pahlawan yang mati demi kedamaian tanah air. Bukan dari kau yang demi selamat membunuh ratusan nyawa tak bersalah. Mereka mati karena aku. Harusnya merasa terhormat. Hidup mereka tak berharga. Tapi nyawa mereka bisa menebus nyawaku. Dan aku bisa melindungi lebih banyak orang. Aku yang memberinya nilai. Hari ini, aku naik tahta Raja Serigala. Bagaimana kalau kita pakai darah kalian untuk upacara penobatanku? Semua, siap tempur! Dimas, kau mau memberontak? Kalian yang memberontak. Kalian yang duluan cari orang pura-pura jadi Raja Serigala Tua. Niatnya licik. Hari ini aku temukan dan langsung kubasmi. Ini juga jasa besar. Nimas, kau mau jantungku kan? Kalau aku mati, kau juga mati. Kalau kau mati, semua orang di sini akan ikut mati. Kalaupun aku tak mati, kau takkan melepaskan mereka. Mending aku mati bersama mereka. Jangan biarkan orang jahat sepertimu hidup. Putri, turunkan pedang. Tunggu. Katakan syaratmu. Lepaskan, Paman. Akan kuberikan hatiku. Tidak bisa. Dia menyamar. Menjadi Raja Serigala Tua itu mati. Kalau begitu, hatiku ini jangan harap kau dapatkan. Putri. Tenang. Aku dan dia sebenarnya tak ada dendam mematikan. Aku bisa janji melepaskannya. Paman, bawa mereka pergi. Putri, turunkan pedang. Paman, terima kasih. Hari ini sudah membela saya. Meskipun tak berhasil, tapi kamu membuatku percaya di dunia ini masih ada keadilan. Paman, pergilah. Yang kau lakukan untukku sudah cukup banyak. Aku tak mau kau mati karenaku. Putri, turunkan pedang. Percayalah, mereka tak akan berani apa-apakan kita. Paman. Sejak pertama kali bertemu Paman, aku merasa sangat akrab. Seperti kita pernah bertemu. Kalau bersamamu, aku merasa sangat aman dan tenang. Ada saatnya, aku merasa kau seperti ayah kandungku. Tapi, mana mungkin ada hal sekebetulan ini. Sekarang, aku hanya menyesal karena tak pernah bertemu ayah kandungku sebelum mati. Aku tak tahu bagaimana keadaan ayah sekarang. Seperti apa penampilannya. Aku tak tahu apa ayah tahu kalau dia punya putri kandung yang tak pernah bertemu. Putri, sebenarnya aku ayah kandungmu. Paman, terima kasih sebelum aku mati kau memuaskan impianku soal ayah kandung. Aku tahu kau bohong. Ayah tidak bohong, nak. Putri, turunkan pedangmu. Ayah janji, ayah tak akan kenapa-kenapa. Kamu juga tak akan kenapa-kenapa. Dasar tua bangka, jago acting ya. Tadi bilang Raja Serigala Tua, sekarang bilang ayahnya. Kenapa nggak bilang kamu anakku? Tinggal Santoso, berani hina Paman lagi, akan kubunuh diri. Baiklah, jangan banyak omong. Cepat ke sini. Jangan! Paman, cepat pergi. Kalau aku mati, aku mohon kubur aku di samping ayah angkatku. Biar aku bisa berbakti. Jangan! Tangkap dia! Rizky, serahkan pedangnya. Mau bunuh diri, kamu tetap saja tak bisa lolos dariku. Tuan muda,
Sekarang saya sudah menebus kesalahan kan? Bagus. Saat aku jadi Raja Serigala baru, habisi Ratna Wulandari, akan kubuat keluarga Hartono jadi ratu bawah tanah baru. Berani mengancamku? Lepaskan putriku. Putrimu, karena kau sangat peduli padanya, biar kau lihat baik-baik jantungnya. Seperti apa bentuknya. Paman, cepat pergi. Jangan urus aku. Cepat pergi. Dia tak bisa kabur. Dimas Santoso! Berani sentuh dia, akan kubuat keluarga Santoso ikut mati bersamanya. Aku takut banget. Dia mau habisi keluarga Santoso. Kau percaya? Tentu tidak. Kalian percaya? Tapi aku percaya. Aku penasaran banget, apa caramu untuk menghancurkan keluarga Santoso? Jangan-jangan pakai statusmu sebagai Raja Serigala untuk memerintah serigala penjaga. Keluarga Santoso pasti kuhancurkan. Baik, aku akan tunggu. Lihat saja caramu. Nikmati saja. Lihat putrimu. Sambil jantungnya dicungkil. Pasti seru kan? Ayah, kamu di mana? Jangan. Lepaskan dia! Lepaskan dia! Busur Raja Serigala, 3 panah. Panah pertama, menembak pembangkang tak tahu diri. Panah kedua, mempasmi para penjahat keji. Panah ketiga, menumpas para penindas yang tak tahu hukum. Putri, Putri, bicara. Mau mati, bagaimana? Aku anak angkat Raja Utara. Kalau kau bunuh aku, ayah angkatku takkan melepaskanmu. Raja Utara? Dia komandan wilayah utara, punya kuasa militer, memimpin 100.000 pasukan. Dan lagi, dia juga sepupu pilar negara sekarang. Tak kusangka, Santoso muda ternyata anak angkatnya. Kalaupun dia Raja Serigala tua. Tapi zaman ini sudah bukan miliknya lagi. Aku yakin dia tak berani bunuh Santoso muda. Semua di bumi ini adalah tanah raja. Aku berjasa abadi Nusantara dan berdarah untuk pilar negara. Kalau hari ini, tahu tak di depan Abu Pak Surya bersujud minta maaf. Di depan putriku, bersujud bertobat. Hari ini, tahun depan akan jadi hari kematianmu. Raja Utara pun tak akan bisa melindungimu. Kau pikir aku bisa menonjol di Nusantara yang penuh bakat dan jadi yang terkuat dengan apa? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Buka mata besar-besar, lihat baik-baik. Ini apa? Simbol Raja Utara. Bisa panggil 80% pasukan Nusantara. Kak Arif, jangan remehkan. Memangnya kenapa kalau kau Raja Serigala? Mau bunuh aku? Kau belum cukup selevel. Raja Utara? Lalu kenapa? Dari 18 tahun lalu, dia mengumpulkan pasukan. Dia punya niat jahat. Sekarang, malah mengangkatmu yang kejam sebagai anak angkat. Setiap salahnya, cukup membuatnya mati 10 kali. Beraninya kau! Waktu aku menjadikan Raja Utara sebagai ayah angkatku, dia bilang padaku, bunuh siapapun yang kau mau, karena kau anak angkat Raja Utara. Aku hanya mau jantung orang ini. Asal aku mau, aku bisa mengorek jantung kalian semua. Memangnya kau bisa apa? Kalau begitu, panggil Raja Utara. Aku mau lihat, 18 tahun tak bertemu, apa dia masih sehebat dulu? Bunuh kau, seekor anjing tua yang sudah 18 tahun. Tak perlu ayah angkatku turun tangan. Aku punya lencana ini, bisa panggil semua pengawal Raja Utara. Sekejap bisa menghancurkan kau. Kalau begitu, suruh mereka datang. Kamu gak sabaran mati ya? Istana Raja Utara. Pasukan pengawal istananya sangat kuat. Kalaupun kau Raja Serigala Nusantara, sudah 18 tahun berlalu. Semua sudah berubah. Siapa yang masih ingat siapa kau? Meskipun aku sudah 18 tahun menghilang, saat mereka melihatku, mereka tetap akan berlutut. Aku tak peduli maumu. Ayahku sudah mati karena aku. Aku tak mau menyusahkan orang lain lagi. Putri, sampai sekarang kau masih tak mengaku. Aku ayah kandungmu. Sialan, lelet banget. Tak mau mati. Cepat berlutut dan mohon padaku. Berani bicara lagi. Sialan, bunuh kau sekarang. Jangan bicara lagi. Kau hanya mau hatiku kan? Baik, ku berikan. Tapi jangan susahkan orang lain. Lakukan. Putri, jangan.
Tuah Bangka, kamu mau apa? Kamu cuma doakan Raja Utara kan? Panggil dia. Lihat saja berani tidaknya. Karena kau mau mati, akan kukabulkan. Punawal! Simbol Raja Utara pun kau berani jatuhkan. Kau sudah muak hidup, ya? Kali ini kau selamat. Bilang pada Raja Utara, suruh dia cari aku. Kau sungguh mau demi orang ini bermusuhan dengan Raja Utara? Dia bukan siapa-siapa. Dia putriku. Kamu beneran ayahku? Putri, dulu ayah yang salah. Membiarkan ibumu tewas tragis. Kita terpisah 18 tahun. Ayah pun mencari kau 18 tahun. Untungnya Tuhan berhati. Akhirnya ayah menemukanmu. Gak mungkin. Kamu bilang ayahku. Apa buktinya? Kamu mirip sekali ibumu. Kamu 18 tahun. Tanda lahir bunga Mei di belakang telingamu. Dan liontin bulan serigala dari ayah angkatmu. Itu saat ulang tahunmu, ayah yang pasang sendiri. Dengan bukti sebanyak ini, masih gak percaya aku ayahmu. Ayah. Ayah. Memangnya kenapa kalau dia anakmu? Pergi sekarang! Mau balas dendam? Cari aku kapan saja. Baik, awas kamu. Siapa berani sentuh anak angkatku? Minggir! Ayahanda akhirnya datang. Di sini ada yang pura-pura jadi Raja Serigala Tua. Dia juga mau menyerangku. Arif Pratama, lama tak jumpa. Kukira kau mati. Balas dendam istrimu belum lunas. Mana mungkin aku mati duluan? Kalau tak salah hitungku, istrimu sudah mati 18 tahun kan? Istrimu sendiri tak bisa kau lindungi. Masa mau melindungi negara? Hari ini, Raja Serigala kembali. Dendam masa lalu akan kuperhitungkan satu persatu. Raja Serigala kembali. 18 tahun lalu, karena cinta, kau abaikan perbatasan. Membuat Nusantara menderita kerugian besar. 18 tahun. Kalau kau tak di sini, kukira kau mati di perbatasan. Masih berani bilang kembali? Memangnya pantas? Kalau bukan karena pasukanmu terlambat, pasukan kami takkan tersisa sedikit. Aku berjuang mati-matian dan melewatkan kesempatan menyelamatkan istri dan putriku. 18 tahun ini, keluargaku hancur! Kau di puncak kuasa, jabatan Raja Utara ini. Apa kau duduknya dengan tenang? Aku membela negara, berjuang di medan perang. Jabatan Raja Utara ini, aku duduki dengan tentram. Dengan tentram? Ini alasanmu membiarkan anak angkatmu mencabut jantung orang hidup demi keselamatannya. Sebagai Raja Utara, aku pegang jutaan prajurit. Anakku, Dimas, membela negara. Jantungnya rusak. Nyawa satu rakyat bisa ditukar dengan masa depan Nusantara. Memangnya kenapa? Kau Raja Utara. Kok bisa bicara begitu? Aku berbuat, bukan giliranmu mengajariku. Pangeran, Raja Serigala sudah membentangkan busur Raja Serigala, membuktikan identitasnya. Setelah kembali, dia Raja Serigala Nusantara. Membentangkan busur Raja Serigala. Bisa jadi Raja Serigala Nusantara. Kalau begitu, aku panggil saja orang sembarangan. Asal bisa membentangkan busur Raja Serigala. Apa dia bisa jadi Raja Serigala? Bagas Cahya, apa kau anggap aku, Raja Utara, tidak ada? Apa kau anggap penguasa negara, tidak ada? Hari ini, tahta Raja Serigala ini, aku akan kuambil. Diam! Dasar rakyat jelata. Berani-beraninya di hadapanku berkata-kata lancang. Hari ini, aku, Pangeran Nusantara. Di sini aku umumkan pada semua orang. Kau, Arif Pratama, tak pantas jadi Raja Serigala. Siapa setuju? Siapa menentang? Aku setuju! Tua Bangka, lihat saja. Benar-benar murka rakyat. Kalau aku tetap mau, kau bisa menghalangiku? Kurang ajar, dasar rakyat jelata, berani menantangku. Kenapa? Apa rakyat jelata bukan manusia? Atau semua ini adalah kau, Raja Utara, yang menipu rakyat jelata? Hari ini, akan kuberi kau kesempatan. Menurut aturan, keluarkan tanda Raja Serigala, liontin kembar serigala, baru akan kubawa kau ke tahta. Keluarkan! Gak bisa kan? Sudah kubilang, yang bisa bunuh Dimas Santoso belum lahir. Dan kalian, selanjutnya, kepala kalian akan terguling. Jangan bilang aku tak beri kesempatan. Kesempatan ada di depan mata. Sayang, kalian, rakyat rendahan, malah menantang batasanku. Hari ini, akan kubunuh kalian dengan jelas. Liontin kembar serigala, kan? Lihat. Ini apa?
Ini mustahil. Waktu kamu pensiun dulu, aku melihatmu sendiri menyerahkan ini kepada penguasa Nusantara. Sekarang, kau masih ada di sini. Benar. Dulu, memang kuserahkan pada penguasa negara. Tapi sebelum upacara penobatan Raja Serigala, penguasa negara sendiri yang mengembalikannya. Lalu, bagaimana membuktikan keaslian Liontin kembar serigala ini? 18 tahun ini, Liontin kembar serigala dipakai oleh penguasa negara. Selama ini menyerap aura kaisar dan sudah saling terhubung. Jika hancur, penguasa negara akan hadir. Omong kosong! Pangeran, jika masih tak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Kamu mau bertaruh apa denganku? Aku taruh nyawaku. Kalau Liontinnya palsu, aku akan mati. Kalau asli, aku mau kau dan Santoso si kejam mati di depanku. Baik, aku terima. Tapi ini belum cukup. Apa maksudmu? Nyawamu. Bagiku tak ada harganya. Yang aku mau adalah hatinya. Hati putrimu. Baik, sebagai putri Raja Serigala, aku punya darah Raja Serigala. Hari ini, ayah dan aku akan ikut bertaruh. Akan kuberi kau kesempatan ini. Baik. Kok bisa begini? Cuma pura-pura. Bukannya kau bilang kalau Liontinnya hancur, penguasa negara akan datang. Orangnya mana? Beri aku 3 menit. Setelah 3 menit, semua akan terungkap. Baik, kuberi kau 3 menit. 3 menit, dimulai. Waktunya habis. Pilar negara, mana? Ku diberi kesempatan, tapi kau tak berguna. Bunuh dia di sini. Pangeran, ini semua salahku, bukan salah mereka. Bunuh saja aku. Raja Utara, berani sentuh dia. Kita jadi musuh bebuyutan. Tangkap peluru kosong tangan. Kau masih manusia? Jurusmu masih tajam. Tapi hari ini, kau harus mati. Gawat, Raja Serigala dalam bahaya. Pilar negara tiba! Minggir! Hormat pada pilar negara! Raja Serigala. 18 tahun ini, maafkan penderitaanmu. Aku merasakan Liontin kembar serigala, lalu langsung datang. Pilar negara. Pemberontak ini 18 tahun lalu meninggalkan perbatasan. Beraninya dia kembali. Apa haknya? Langsung. Raja Utara, beraninya kamu. Raja Serigala adalah kemuliaan Nusantara. Dulu, di tengah 100.000 pasukan musuh, dia menyelamatkanku. Setengah darahku sekarang adalah darahnya. Kau tidak hormat padanya, berarti tidak hormat padaku. Kenapa? Kau mau memberontak? Hamba tak berani. Liontin kembar serigala ini kukaruniakan pada Raja Serigala kemarin. Apa ada yang keberatan? Hamba tak berani. Salam hormat, pilar negara. Aku tak terima. Aku yang baru jadi Raja Serigala. Kenapa dia? Kau mencabut jantung orang untuk hidup lebih lama. Melanggar hukum. Mana bisa kubiarkan. Pengawal, sebloskan dia ke penjara langit. Ayah, tolong, ayah. Raja Serigala, ini putriku, putri yang hilang 18 tahun. Kalian berdua bersatu kembali. Ini benar-benar berkah besar. 3 hari lagi, aku akan adakan pesta Phoenix untuk kalian. Untuk merayakan ini. Terima kasih, Pilar Negara. Putrimu luka parah. Bawa dia ke rumah sakit dulu. Soal Dimas Santoso, binatang itu. Setelah sidang besok, akan ku buat dia menderita. Akan ku balas keadilannya. Pilar negara. Dimas Santoso berjasa melindungi negara. Mohon, Pilar negara ampuni dia. Jasanya tak sebanding dosanya. Dia berbuat kejahatan sebesar ini. Mana mungkin ku berikan ampun. Tapi... Cukup! Putuskan! Awas kau.
Putri, ini yang Papa temukan di mobil. Sekarang kembali ke pemiliknya. Makasih, Papa. Aduh, ini salah Papa. Membuatmu menderita. Papa, jangan salahkan diri. Semua ini karena Dimas Santoso dan orang jahat itu. Sekarang dia sudah dapat balasannya. Dan Tuhan membiarkan kita bersatu kembali. Aku sudah sangat bersyukur. Setelah Papa membalaskan dendam ibumu, kita berdua akan bersama selamanya. Tak ada yang bisa memisahkan kita. Papa sudah tahu siapa pembunuh ibunda? Aku rasa sudah tahu siapa. Hormat hamba, Pangeran. Bangunlah. Pangeran memanggil hamba. Ada perintah. Putraku, Dimas Santoso, ditahan pilar negara. Malam ini kau pergi selamatkan dia. Hamba laksanakan. Setelah ini selesai, ada tugas besar lain untukmu. Baik. Kok masuk sini? Kuri uang. Sepertimu, di penjara yang sama denganku. Kamu punya bos. Enggak. Begini saja, berlutut dan panggil aku Pak Santoso. Nanti kamu jadi orangku. Berlutut. Pak Santoso. Bangunlah. Sialan si tua bangka Arif Pratama. Nanti juga aku bunuh dia. Tolong, ada yang merampok penjara. Pasti ayah angkatku. Dia mengirim orang menyelamatkanku. Tuan Muda. Ayo. Kamu sudah panggil aku Pak Santoso. Mana mungkin aku tinggalkan, saudaraku. Aku hanya percaya orang mati. Takkan membocorkan rahasia. Baik, Tuan. Di mana Arif Pratama sekarang? TRS Samudra Jaya merawat Putri Ayu. Saatnya menemui dia. Jantungku tak bisa menunggu lama. Hari ini aku mau kamar ini. Tuan, jangan macam-macam ya. Ini rumah sakit. Jangan ganggu pasien ya. Terus, gimana cara berhak? Hei, kenapa mukul orang? Memangnya kenapa? Kalaupun kubunuh kau, memangnya kenapa? Orang miskin seperti dia berhak tinggal di kamar kelas atas begini. Dia putri Raja Serigala. Kalau kau masih lancang, Raja Serigala tak akan melepaskanmu. Raja Serigala tua ya. Di depan Raja Utara, dia bukan apa-apa. Kalau bukan karena pilar negara membelanya, di upacara penobatan Raja Serigala, dia sudah mati. Kenapa kau membual? Raja Utara. Takut ya? Kalau takut, lempar orang ini dari ranjangnya. Aku mau kamar ini. Awas kau. Kau berani sentuh aku, ayahku tak akan melepaskanmu. Dimas Santoso sudah dikurung oleh pilar negara. Berapa lama kau bisa sombong? Dengar ya. Di dunia ini, tak ada penjara yang bisa kurung Tuan Besar Santoso.
Jujur saja, Tuan Muda Santoso sudah bebas. Apa? Tidak mungkin. Nona Ayu. Lama tak jumpa. Dimas Santoso, bukankah kau ditangkap oleh pilar negara? Aduh, kamu naif sekali. Di seluruh dunia yang bisa mengurungku belum lahir. Kau datang ke sini hari ini, mau apa? Sama seperti dulu, mencungkil hatimu. Tidak mungkin, aku sudah bertemu ayahku. Aku takkan memberimu hatiku. Kamu menolak ya? Kalau gitu, kusita. Berang. Hei, Kalian! Tuan Muda Besar, luka lama Nona Ayu belum sembuh. Kalau kalian sekarang membawanya pergi, kondisinya akan memburuk. Apa urusanmu? Hidup matinya apa urusanmu? Sebagai dokter, menolong orang adalah tugasku. Meskipun keluarga Santoso sangat berkuasa, dibekali Raja Utara, dan bisa berbuat sesukanya, aku takkan takut padamu. Dasar keras ya. Ini saja, aku selalu menghargai bakat. Kalau kau tak mau mati hari ini, berlututlah padaku, sujud 3 kali, panggil aku papi angkat. Mungkin akan kulepaskan. Dimas Santoso, jangan keterlaluan. Boleh mati, tapi tak boleh direndahkan. Wah, keras kepala juga. Aku kagum. Gini saja, hari ini kubiarkan kau pergi. Ku bilang enyak. Kenapa kau membiarkannya pergi? Dia pasienku. Aku harus bertanggung jawab. Memangnya kalian ini punya berapa kepala? Berani-beraninya melawanku. Tuan Muda, menurutku gimana kalau kita habisi dia saja? Seret dia ke sini. Seret dia! Nona, ayo! Kalian mau apa? Nona Ayu. hentikan! Lepaskan dia, aku ikut kamu. Jangan! Tenang saja, karena hatimu sudah di ujung jari. Gimana kalau kita main-main dulu? Kamu mau apa? Karena dia mau membela kamu, kamu lebih baik berlutut untuknya. Jangan! Lepaskan dia! Semua padaku! Diam! Memangnya kau punya hak bicara? Tahan dia! Aku anak angkat Raja Utara. Kuasa tak terbatas. Banyak yang mau jadi ayahku, tapi tak ada jalan. Kalian ini sudah kuberi kesempatan, tapi tak berguna. Sudah kuberi kesempatan, tapi tak berguna. Martabat manusia di matamu benar-benar tak berharga. Orang-orang ini memangnya punya martabat. Orang-orang ini apa harga dirinya? Aku hampir lupa ayahmu, Raja Serigala Tua Nusantara, yang hidup serba salah selama 18 tahun. Si tua bangka yang bau, kau andalkan dia. Kau pikir aku takut padamu? Jangan hina ayahku. Brengsek! Hehehe. Bung. Tanganmu patah. Kari dia. Aku berlutut. Jangan berlutut. Hei, berlutut. Hentikan. Ayah, kau kembali. Dimas Santoso. Beraninya kabur. Kau pikir di seluruh dunia ini ada penjara yang bisa memurungku, Dimas Santoso? Kau terus-terusan mau jantung putriku. Hari ini akan kuhabisi kau. Kuhabisi kau. Ayo! Ah. Tua Pangka, kau pikir kau Raja Serigala bisa berbuat sesukamu? Ingat ini, selalu ada yang lebih hebat, selalu ada yang lebih berkuasa. Di depan Raja Utara, kau cuma sampah.
Tuan Muda, tolong bela saya. Bunuh dia. Akan kuberi hadiah besar. Aku anak angkat Raja Utara. Kalau aku sampai terluka, ayah angkatku takkan melepaskanmu. Kalau ini perbuatannya, aku juga takkan melepaskannya. Tanda silang ini dari mana? Kau bunuh aku pun, aku takkan bilang. Bilang atau tidak? Raja Serigala, ampuni. Aku bilang. Tato ini, sejak aku lahir, sudah ada. Tapi, aku juga tak tahu artinya. Kamu bisa cari Rama Hitam di kasino bayangan. Tanya dia. Siapa Rama Hitam? Dia, tukang tato paling terkenal Nusantara. Dia mungkin tahu asal-usulnya. Tato silang ini, apa ada hubungannya dengan Raja Utara? Raja Serigala, sudah ku bilang semua. Cepat lepaskan aku. Usir anak anjingmu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Awas kau. Pergi! Dok, terima kasih sudah membela putriku. Yang Mulia, jangan sungkan. Kalau begitu, saya pamit dulu. Enggak apa-apa. Ayah, Dimas Santoso, benarkah dia terkait dengan pembunuh ibuku? 3 hari lagi, setelah pesta Phoenix yang diselenggarakan untukmu, kita akan mencari pelakunya untuk membalaskan dendam ibumu. Arif Pratama pukul lagi? Iya. Selain si tua bangka itu siapa lagi? Arif Pratama, kamu keterlaluan. Kalau tak kubunuh, dia akan jadi rintangan terbesar kuasai Nusantara. Hamba punya rencana. Hamba ragu harus bilang atau tidak. Cepat katakan. Ini Liontin putrinya, Arif Pratama. Menurut informasi yang hamba dapatkan, benda ini adalah tanda pengenalan antara Arif Pratama dan putrinya di upacara penobatan Raja Serigala Santoso Muda. Mereka bertemu. Tapi Putri Ayu tak menunjukkan liontin ini. Kita bisa manfaatkan ini untuk membunuh Arif Pratama. Maksudmu racunkan liontinnya, lalu cari orang untuk pura-pura jadi putrinya, dekatkan pada Arif Pratama, lalu bunuh dia diam-diam. Pangeran bijak. Bagus, sihir pengganti. Nah, siap. Kamu ahli menyamar. Cara menyamar jadi Putri Ayu. Nanti Rizky Hartono akan memberitahu. Ambil liontin ini di Pesta Phoenix 3 hari lagi. Akan kubuat putri asli dan palsu. Kita lihat saja, Arif Pratama bisa bedakan? Hamba laksanakan. Soal racun, hamba paham. Pangeran tak usah khawatir. Kali ini dia takkan bisa lulus. 18 tahun lalu, Raja Serigala Arif Pratama berangkat atas perintahku untuk membasmi pemberontak. Istrinya tewas terbunuh, putrinya hilang tak ditemukan. Untungnya, Tuhan masih adil, membuat ayah dan putri itu bertemu kembali setelah 18 tahun. Aku sangat senang. Maka, Pesta Phoenix ini diselenggarakan untuk merayakan reuni mereka. Pilar negara yang bijak. Panggil Raja Serigala! Hamba dan putri hamba menghadap pilar negara. Tak usah sungkan. Bangunlah, bangunlah. Terima kasih, tuanku. Hari ini hari yang baik. Di momen ini, aku juga
akan mengumumkan hal besar. Raja Serigala demi tanah air Nusantara berkorban nyawanya dan membangun jasa besar. Dia juga memikul dendam darah selama 18 tahun. Hari ini, ayah dan putrinya bersatu kembali. Aku akan menyerahkan simbol harimau Nusantara ini kepada Raja Serigala untuk memerintah pasukan, melindungi Nusantara, dan menjaga kedamaian abadi. Hamba tak sanggup. Simbol harimau ini sudah menunggu 18 tahun. Saatnya kembali pada pemiliknya. Hamba demi tanah air Nusantara akan berbakti sepenuh hati sampai mati. Hamba akan setia mati pada Raja Serigala, berperang di medan dan mati di medan. Selama ada aku, Nusantara aman. Tuanku, Arif Pratama licik, harus mati. Raja Utara, apa maksudmu? Arif Pratama, demi kuasa, kau sungguh tak kenal cara. Apa maksudmu? Gadis ini bukan putrinya. Jangan nawur! Semua bukti menunjukkan putri itu anak kandungku. Katamu saja, buktinya. Tanda lahir di belakang telinganya, wajahnya, dan sebelum Pak Surya meninggal, dia meninggalkan informasi soal asal-usul putri. Mana mungkin dia bukan anakku? Kau hanya memanfaatkan pertemuan ayah dan Ana untuk merebut kuasa militer. Jangan nawu di sini. Raja Utara, ini sangat penting. Apa kau punya bukti? Di hadapan penguasa negara, tentu saja saya tak berani ngawur. Buktinya? Semuanya. Selama 18 tahun ini, saya juga terus mencari putri Raja Serigala. Menurut informasi saya, putri Raja Serigala ada di Samudra Jaya. Di belakang telinganya ada tanda lahir bunga plum. Wajahnya juga mirip mendiang istri Raja Serigala. Semua itu bisa dipalsukan, kan? Omong kosong, aku tak sengaja memalsukan. Ini semua asli. Kalaupun kau tak memalsukannya, tanda keaslian putri Raja Serigala, Liontin Bulan Serigala, keluarkan. Liontin itu dari kecil selalu kupakai. Akan kulihatkan sekarang. Liontinku mana? Nggak bisa keluarkan kan? Kabur kan bohongannya? Ayah, percayalah. Aku sungguh punya liontinnya. Putri, tenanglah. Ayah selalu percaya kamu. Arif Pratama, kau menipu penguasa negara. Itu pengkhianatan. Hukumannya mati. Kau bilang dia palsu. Lalu apa buktinya? Buktikan. Tentu saja aku punya bukti. Serahkan kekuasaanmu. Aku akan membiarkan kalian bersatu. Baik, aku setuju. Janji seorang pria. Tak bisa, ditarik kembali. Mana kalian? Bawa orangnya kemari. Hamba menghadap penguasa negara. Salam hormat, penguasa negara. Mereka berdua, kok bisa mereka serupa banget? Kamu, anakku? Ayah, aku cari ayah 18 tahun. Susah sekali aku mencarimu. Kamu nggak mungkin. Jalan, berani-beraninya kamu pura-pura jadi aku. Sebelum masalahnya jelas, kenapa kamu menyerang dia? Ayah bodoh sekali. Wanita ini pura-pura jadi aku untuk mendekati ayah. Pasti ada tujuan liciknya. Yang berniat membunuh ayah, itu kamu kan? Kamu bilang kamu anak ayah, buktinya apa? Aku punya tanda bunga plum, aku serupa banget dengan ibu. Yang kamu bilang itu, memangnya aku nggak punya? Buktimu terlalu lemah, kan? Nggak mungkin! Aku masih punya bukti yang paling penting. Liontin Bulan Serigala, kamu nggak punya. Liontin, ini milikku, kembalikan!
Aku belum menuntutmu atas penipuanmu jadi putri Raja Serigala. Malah kamu yang berulah padaku. Dasar pelacur penyanyi bar. Mimpi jadi putri, hah? Mimpi saja. Ayah lupa. Leontin ini ayah angkatku, Pak Surya, sebelum meninggal, di depan ayah diberikan padaku. Ayah, percayalah padaku. Leontin itu memang milikku. Putri, jangan nangis. Ayah percaya kamu. Cukup. Hanya dengan Leontin ini, tidak bisa membuktikan kamu putriku. Harif, kamu sungguh keras kepala. Takkan kapok. Di depan bukti, kamu masih tak mau mengaku. Ayah, sampai sekarang ayah masih membelanya. Harus bagaimana agar ayah mau mengakuiku? Uchitara. Baik, aku nurut ayah. Tapi ayah simpan dulu Leontin ini. Biar tidak dicuri orang lain. Mulai. Pengawal, bawa 2 mangkuk. 1 belati. Minta Raja Serigala berdarah. Hari ini, aku di sini akan menjadi saksi. Siapapun yang berani curang pasti mati disayat-sayat untuk membersihkan nama Raja Serigala. Bila negara, tenanglah. Raja Serigala Tua berjasa besar. Siapa pun yang berani memfitnah Raja Serigala Tua, aku takkan membiarkannya. Kamu keterlaluan. Dasar penipu. Kenapa kamu duluan? Kamu takut ketahuan, jadi mau duluan kan? Malas urus kamu. Darahnya menyatu. Pasti ayah dan putrinya. Jangan-jangan aku salah. Tidak mungkin, ini mustahil. Sudah terbukti. Kau menipu penguasa negara. Mati saja kau. Aku belum diperiksa. Kenapa bilang aku palsu? Masih perlu diperiksa? Semua tahu Raja Serigala Tua hanya punya 1 putri. Jangan sia-siakan usahamu. Pengawal, tangkap gadis ini. Mundur semua. Biar dia diperiksa. Biar dia tes. Pilar negara. Sekarang sudah jelas. Kenapa perlu repot-repot? Karena aku memimpin keadilan ini, maka harus berlaku adil. Kenapa dia tak tes darah kalau langsung berkesimpulan? Cukup! Aku sudah putuskan. Terima kasih, Yang Mulia. Sini. Mulai. Menyatu! Darah mereka berdua kok bisa menyatu? Pasti dia curang. Jangan memfitnah. Lancang! Dasar kampungan! Berani melawan pangeran! Raja Utara, kau mau memberontak? Pilar negara, pasti dia curang. Kalau tidak, 2 tetes darah mana mungkin bisa menyatu? Jangan-jangan Arif Pratama punya 2 putri. Karena tes darah tak bisa bedakan. Ku punya cara lain untuk dicoba. Cara apa? Leontin Bulan Serigala mengenali tuannya, yang memakainya sejak kecil. Jika darahnya diteteskan, akan muncul gambar serigala darat. Baik. Cara ini bisa bedakan yang asli dan palsu. Aku menolak. Cara ini hanya buang-buang waktu. Kau takut? Aku takut apa? Baik, biar Putri Ayu duluan. Baik. Aku akan buktikan siapa Putri Raja Serigala yang asli. Kok bisa begini? Palsu tetap palsu. Kok bisa bereaksi? Arif, ini membuktikan kamu telah menipu penguasa, kan? Apalagi yang mau kamu katakan? Sebelum kebenarannya terungkap,
Coba saja sentuh putri. Penguasa, bukti dan saksi ada. Apa lagi alasan untuk tidak membunuh wanita ini? Wanita seperti ini sengaja mendekati Raja Serigala Nusantara. Jangan-jangan ada tujuan licik. Kalau dia berhasil, Nusantara akan terancam. Raja Serigala. Sebenarnya ada apa ini? Jawabannya jelas. Arif pasti mau merebut kuasa militer. Jadi, sengaja memainkan drama. Kukira ayahku pahlawan besar yang hebat. Ternyata juga cuma orang rendahan. Jangan sebut ayahku begitu. Dasar penipu. Berani bicara lagi. Kukabur kau sekarang juga. Aku tak peduli cara apapun yang kalian pakai untuk menjebak kami. Kami terpisah selama 18 tahun. Aku tak mau lagi terpisah dari ayahku. Berisik. Haris Pratama, kau menipu raja. Kau coba rebut kuasa militer Nusantara. Kau sombong dengan pasukanmu. Kalau tak kubunuh kau hari ini, nanti akan jadi ancaman besar. Penawal, bunuh pengkhianat ini. Raja Utara! Kamu mau berontak? Jangan lihat simbol harimau Nusantara di tanganmu. Aku memimpin pasukan selama bertahun-tahun. Semua pasukan tunduk padaku. Penguasa negara, aku berbuat ini juga demi tanah air Nusantara. Tuanku, Raja Utara sudah lama berniat memberontak. Hari ini, walau mati, aku tak akan membiarkannya berhasil. Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu. Putri. Putri. Ayah, lihat. Aku benar putrimu. Ayah minta maaf. Kau menderita. Menipu jadi putriku. Apa tujuanmu? Tentu saja membunuhmu. Beraninya kau bunuh orangku. Kau dan aku, musuh bebuyutan. Kau merencanakan semua ini hanya untuk merebut kuasa militer, kan? Aku tak akan membiarkanmu berhasil. Kau pikir kau bisa membunuhku? Coba lihat tanganmu. Kok bisa? Layontinnya beracun. Arif, kau mati. Hanya aku yang bisa menyembuhkan. Aku tak akan menyelamatkanmu. Tolongkan ayahku. Satu nyawa demi satu nyawa. Sekarang aku pegang semua pasukan. Apa hakmu untuk menawar denganku? Jangan mohon. Raja Serigala memang keras kepala. Kalau begitu, tunggu saja mati. Panggil tabib. Jangan, Nimas Santoso. Dia hanya mau hatiku kan? Ku kasih dia. Asal dia selamatkan ayahku. Jangan gegabah. Aku akan selamatkan ayahmu. Ayahku tak bisa menunggu. Kalau kamu begini, gimana aku jelasinnya ke ayahmu? Ayahku pasti mengerti. 18 tahun. Baru bertemu. Sudah berpisah. Benar-benar takdir yang kejam. Kenapa kamu kesini? Mau selamatkan ayahmu? Asal kau selamatkan ayahku, aku rela tukar jantungku dengan Dimas Santoso. Sekarang baru mau. Aku tak mau kehilangan lagi. Kalau Arif tahu kau melakukannya demi dia, apa dia akan sakit hati? Aku cuma mau selamatkan ayahku. Satu nyawa demi satu nyawa. Lakukan saja. Kirimkan obatnya sekarang. Aku mau video. Lihat dia minum sendiri. Baru aku akan bertindak. Aku tahu kau akan datang. Sudah kusiapkan untukmu. Janjiku pasti ditepati. Kau juga sudah lihat videonya. Bukan saja.
Penguasa. Putri mana? Katakan, di mana putri? Racunku. Kok racunnya hilang? Dia menemui Raja Utara. Apa? Raja Utara? Bajingan itu. Putri menukar hatinya untuk Dimas Santoso. Makanya Raja Utara memberimu upatnya. Putri, Raja Utara, akan kubunuh kau binatang. Lepaskan, kamu tenang dulu. Langkah kita sekarang adalah cara membunuh Raja Utara dan Dimas Santoso untuk membalaskan dendam Putri. Dia bunuh putriku. Aku tak peduli siapapun dia. Akan kubunuh dia. Tenang dulu. 18 tahun lalu, aku sudah tahu Raja Utara berniat memberontak. Selama bertahun-tahun, aku terus mencari celahnya. Sekarang dia punya pabrik bawah tanah dan punya pasukan sendiri. Semua orang yang terkait dengan Istana Raja Utara dan senjata mereka, semua bertanda silang. Jadi, istriku juga dibunuhnya. Sekarang dia bunuh putriku lagi. Kalau tak kubuat dia hancur, aku bukan manusia. Asal direbut senapan Dewa Naganya, dasarnya akan goyah. Pasukan Raja Utara pasti bubar. Akan kubuat dia membayar utang darah. Keroh sekali. Tuan, pertama kali ke sini ya. Ada bonus untuk yang pertama kali. Bonus apa yang Tuan mau? Ada permainan apa di sini? Semua ada. Ada yang Tuan duga-duga, juga ada yang tak Tuan duga-duga. Oh ya? Kalau gitu, aku mau ketemu Rama Hitam. Pak Rama sibuk, biasanya tak terima tamu. Jadi bisa ketemu ya? Takutnya Tuan tak berani. Maksudmu apa? Roulette Rusia. Nggak mati. Dia akan keluar dan menemuiku, kan? Tuan, kilkan pai-pai. Kalau salah, sama mati. Aku sudah mati sekali. Mati lagi? Kenapa tidak? Ayo. Loh, ada yang mau main roulette. Yang nekak lagi. Hebat juga. Tinggal lihat saja nasibnya. Menarik juga. Yang terakhir main roulette itu, rumput di kuburnya sudah tinggi, kan? Bang Rama, dia cuma badut konyol. Kita lanjut saja. Sayang, nanti aku main sama kamu. Tunggu aku. Jadi, kamu yang mau main roulette, kan? Kamu Rama Hitam. Katakan apa maumu. Katakan semua kejahatanmu untuk Raja Utara selama ini. Dan serahkan senapan Dewa Naga. Orang tua ini cari mati ya. Pak Rama menganggap senapan Dewa Naga itu nyawanya. Dia mau nyawa Pak Rama. Tuan, Anda dengar kan? Anda sedang menantang perkumpulan bebas. Aku sudah di sini. Hari ini, aku akan membawa senapan itu. Atau mati di sini. Bagus. Berani juga. Aku terima. Vira, temani dia main. Baik, Pak Rama. Kenapa? Bawa revolvernya. Aku belum tahu, kawan. Siapa namamu? Arif Pratama. Tuan, cara main Russian roulette, Tuan tahu kan? 1 revolver, 6 lubang peluru. Paling banyak 5 peluru. Aku tuan rumahnya, aku tak akan menyulitkanmu. Giliran pertama, aku duluan. Giliranmu. Kulihat kamu sudah cukup tua. Jangan main game ini. Biar nggak tua mengantar muda. Nggak enak kan? Aku ini orangnya pendek-pendek. Main satu persatu nggak seru. 5 peluru. 5 peluru baru seru. Kamu cari mati. 5 peluru sekaligus. Kamu dan Raja Utara. Apa dendam besar kalian?
Dendam pembunuhan istri takkan pernah terbalaskan. 18 tahun lalu, Raja Utara membantai keluarga Raja Serigala. Jangan-jangan orang di depanku adalah Raja Serigala. 5 peluru untuk menentukan hidup mati dan menentukan siapa yang lebih hebat. Bagaimana Pak Rama? Bagus, jantan. Kalau kamu selamat, kamu akan jadi tamu kehormatan perkumpulan bebas. Kesempatan hidup hanya sekali. Kamu duluan. Vira, hidup atau mati, keluarga kamu nanti akan hidup enak. Makasih Pak Rama. Giliranmu, Arif. Arif, jangan tembak. Kita berhenti taruhan. Kok kamu kesini? Aku dengar kabar kamu dalam bahaya, jadi aku langsung ke sini. Kaulan, meski kau orang terkaya Nusantara, tapi ini taruhan hidup mati kami. Memangnya kau siapa? Berani campuri urusan Raja Utara? Kubayar kau 100 miliar. Taruhan ini berhenti. Uang? Apa aku ramah hitam kelihatan tutur uang? Tapi kelihatannya Arif ini bagimu penting banget ya. Ternyata nilainya 100 miliar. Hidupku tak berharga. Gak seharga itu. Jangan. Demi Siti dan Putri, aku harus tembak. Aku jadi makin gak ngerti kamu. Tapi darimu, aku melihat bayangan orang lama. Oh? Siapa? 18 tahun lalu, Raja Serigala Agung Nusantara. Pak Rama, Anda kenal Raja Serigala Nusantara? Cuma sekali. Dulu, Raja Serigala Nusantara sendirian menuju medan perang, juga tatapan seperti ini. Terima kasih. Jangan. Kuburkan dengan baik. Dia. Kamu bikin aku takut kena mati. Sudah aku bilang, percaya aku, tidak mungkin. Ini mustahil. Kecuali kau, Raja Serigala Nusantara. Kalau tidak, ini mustahil. Aku sendiri tak bisa menangkis peluru. Kau benar. Aku Raja Serigala Nusantara. Hari ini, untuk ambil senapan Dewa Naga, bunuh Raja Utara. Anda, kemuliaan Nusantara, Raja Serigala Nusantara. Pak Rama, apa yang Anda lakukan? Tuan Pratama, mari. Raja Serigala. Dulu saya ikut Raja Utara karena terpaksa. Selama ini, dia selalu diam-diam membangun kekuatan sendiri, siap memberontak. Setiap hari, saya hidup dalam ketakutan. 14 tahun lalu, tanda silam di Istana Raja Utara. Semua itu perbuatan kalian. 18 tahun lalu, dalam pertempuran besar itu, kami hanya pasukan yang tersisa. Tanpa pertolongan Raja Serigala, saya sudah mati di perang. Saya serahkan senapan Dewa Naga untuk membantu Anda untuk membasmi Raja Utara. Yang membunuh kakak iparmu itu Raja Utara. Antara aku dan Raja Utara, kalau bukan dia mati, aku yang mati. Halo ayah, aku sudah sembuh total. Nanti dilelang, menangkan segel kaisar kuno yang hilang 1000 tahun. Kita bisa memberontak secara sah. Baik. Arif! Dasar gila! Di mana Raja Utara? Kenapa aku harus kasih tahu? Kalau tak bilang, kubunuh kau. Aku sudah ganti jantung putrimu. Darah putrimu mengalir di tubuhku. Apa kau tega? Kamu mau apa? Membunuhmu terlalu mudah. Akan kubuat kau hidup
Segan mati tak mau. Rama Hitam! Rama Hitam berani memberontak? Kau dan Raja Utara bersekongkol, seharusnya mati dari dulu. Kau mundur dulu. Ini urusanku dengannya. Baik. Jangan mendekat. Aku tanya lagi, di mana Raja Utara? Aku nggak tahu. Bicara! Lelang. Raja Utara dilelang. Ngapain dilelang? Merebut segel negara. Mau merebut tahta. Dasar ambisius! Dasar brengsek! Di mana mayat putriku? Istana Raja Utara. Jantung putriku. Untuk menyelamatkanmu. Kau tak pantas. Sekarang akan kubalas untuknya. Rama Hitam, antarkan mayatnya ke Raja Utara. Baik. Aku akan mencari mayat putriku. Siapapun yang menghalangi, akan kubunuh. Siti, Putri, aku akan membalaskan dendam untuk kalian berdua. Arif Pratama, kenapa kamu di sini? Sebagai Raja Serigala Nusantara, acara seperti ini mana mungkin aku tidak hadir. Raja Serigala Nusantara, cuma nama saja. Barang di sini bernilai ratusan miliar. Kamu punya uang? Itu bukan urusanmu. Aku punya caraku sendiri. Bagus. Benar-benar Raja Serigala yang sombong. Hari ini akan kulihat seberapa besar kekayaanmu berani melawanku. Cukup omong kosong. Mulai saja. Awas kau! Ini lelang tertinggi. Kan penguasa negara tak berhak mengatur. Kalau kau berani bikin onar di sini, pasti kau akan dicabik-cabik. Siapa yang dicabik-cabik belum tentu. Takkan kapok sebelum mati. Omong kosong. Guru lelang. Mulai barang pertama. Barang pertama, kepala patung Buddha, harga dasar 30 miliar. Tiap penawaran minimal 1 miliar. Barang pertama, sudah 30 miliar. Apa kau sanggup? 30 miliar, aku ambil. 30 miliar sekali. 30 miliar 2 tali. 30 miliar 3 tali. 31. Aku baru menawar. Siapa setuju, siapa menentang? Menindas dengan kuasa. Dasar rendahan. Di sini, kuasa lebih kuat dari hukum. Yang aku mau harus jadi milikku. Oh ya? Kalau begitu, hari ini aku akan melawanmu. Arif Pratama, kau mau apa? Menyalakan lampu langit. Juru lelang, ada yang bikin onar. Seret dia keluar. Raja Serigala, Anda yakin mau nyalakan lampu langit? Arif Pratama, otakmu rusak ya. Beraninya nyalakan lampu langit. Kamu tahu nggak harga barang-barang di sini? Kamu cari mati. Jangan salahkan orang lain. Menyalakan lampu lampit berarti semua barang di sini jadi milik Anda. Setiap kali nyalakan satu lampu, harganya berlipat ganda, dan seterusnya. Maksimal 7 lampu. Kalau menang lelang tapi tak bayar, atau sengaja bikin onar, menurut aturan, kita akan menguliti dan mencungkil tulang Anda. Nyalakan 2 lampu. Kepala patung Buddha ini, aku ambil. Kamu sengaja melawanku ya? Memangnya kenapa? Awas kamu. Juru lelang, barang berikutnya. Barang berikutnya, segel negara Kaisar kuno. Harga dasar 500 triliun. Tiap tawaran minimal 500 triliun. Yicing triliun. 500 miliar.
Kalau berani nyalakan lampu langit, tunggu saja. Kau hancur jadi abu. 1 triliun, kau kaya sekali ya. Kekayaanku setara negara. Uang segini bukan apa. Kau melawanku, kau cari mati. Lelang itu kan soal kemampuan. Pangeran, tak sanggup. Juru lelang, orang yang bikin onar ini, syarat keluar, cabut uratnya, kupas kulitnya, hancurkan sampai jadi abu. Pangeran. Cukup? Pangeran, cukup. Beraninya kau bunuh anak angkatku. Berani ambil jantung putriku. Dia pantas mati. Aku pegang militer Nusantara, memimpin 1 juta prajurit. Beraninya kau bunuh anak angkatku. Aku akan hancurkan kau. Jangan harap. Dasar kekuasaanmu sudah goyah. Lihat ini apa. Senapan Dewa Naga. Rama Hitam, kau pengkhianat. Ku bunuh kau. Seperti kau pengkhianat. Kalau aku ikut kau, bukankah aku juga jadi pengkhianat? Kejahatan pasti membalas. Hari ini kau mati. Cuma kalian berapapun mau membunuhku, mimpi saja. 18 tahun lalu, apakah istriku kau bunuh? Kau hancurkan geng narkoba, memotong uangku. Memotong uangku, ku bunuh seluruh keluargamu. Kubunuh kau. Amarah tak berdaya. Seperti 18 tahun lalu, sebelum putrimu mati. Saat dia memohonku menyelamatkanmu, ekspresinya juga seperti ini. Aku Raja Utara, penguasa wilayah, memimpin 1 juta prajurit. Kalian pikir bisa membunuhku? Mati kau! Akhirnya, aku membalaskan dendam untuk kalian.